Selamat pagi, selamat datang di Talkshow Peduli Sehat dengan saya Harina Saputri dan rekan saya Rata Sukma Putri sebagai host. Hari ini kita akan membahas kasus yang terjadi di semua kalangan umur baik dewasa maupun anak-anak. Iya benar banget. Selain itu, penyakit ini adalah penyakit yang masih menjadi stigma negatif di masyarakat. Nah, penyakitnya ini adalah HIV/AIDS. Nah, di mana kasus HIV/AIDS di Indonesia ini selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Nah, pada data terakhir di bulan Maret tahun 2021, kasus yang ditemukan sebanyak 558.618 kasus. Sayangnya masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang HIV/AIDS yang sebenarnya. Bahkan banyak penderita yang dikucilkan di masyarakat. Iya benar Ardina, padahal sebenarnya penderita HIV/AIDS ini harusnya mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Sebenarnya bukan hanya dari masyarakat, tapi bisa dari keluarga, teman, dan orang-orang terdekatnya. Nah, supaya penderita ini bisa lebih semangat untuk melawan penyakitnya ini. Nah, biar sama-sama kita lebih paham dan lebih mengerti tentang HIV/AIDS, akan dipandu oleh moderator dan ada dua pemateri yang sangat luar biasa. Kepada moderator, saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk host kita pada hari ini, Reta dan juga Hardina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Talk Show Peduli Sehat. Dengan saya Devita yang akan memandu acara pada hari ini. Dan di sini saya sudah bersama dua narasumber kita. Yang sebelah kanan ada Kak Akmarina. Halo Kak Akmarina. Dan juga ada Kak Putri. Halo Kak. Halo. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai HIV/AIDS pada anak dan dewasa. Ya, mungkin kakak-kakak untuk mempersingkat waktu, saya ingin bertanya nih Kak, sebenarnya apa sih pengertian dari HIV/AIDS ini? Mungkin dari saya dulu lah ya. Jadi HIV ini adalah penyakit yang menyerang kekebalan tubuh manusia ya teman-teman. Dimana pada HIV cenderung orang-orangnya itu tidak mengalami gejala atau yang dinamakan dengan asimptomatik, tapi kembali lagi ke kekebalan tubuh penderita. Kadang ada juga kasus di mana orang tersebut mengalami gejala tapi tidak berat. Sedangkan kalau AIDS itu adalah perkembangan dari HIV-nya. Jadi pada AIDS ini udah ada beberapa gejala yang berat karena penurunan kekebalan tubuh tadi, sehingga tubuh lebih rentan untuk terinfeksi penyakit lain seperti itu. Nah, terus masa tertular infeksi itu dia dalam periode 3-6 bulan. Setelah itu dia dinyatakan positif HIV. Setelah positif HIV selama 3-10 tahun, maka penderita HIV tersebut bisa mengalami AIDS. Seperti itu, Kak. Tadi kan kakak-kakak sudah membahas tanda dan gejalanya gitu kan, tetapi tidak disebutkan secara signifikan. Jadi sebenarnya tanda dan gejalanya ini apa aja sih Kak? Nah, tanda dan gejala dari HIV ini banyak. Namun tanda dan gejala itu kita bagi ya, karena kan banyak kan, jadi kita kumpulin yang biasa sering muncul pada penderita HIV. Nah, yang pertama tuh dia bisa mengalami penurunan berat badan sebanyak 10%. Setelah itu dia bisa mengalami batuk selama 1 bulan, dia bisa mengalami diare, dia bisa mengalami demam selama 1 bulan. Terus juga dia bisa mengalami herpes zoster, terus dia juga bisa mengalami herpes genitalia. Nah, itu sih salah satu yang mungkin lebih sering muncul dialami oleh oleh penderita HIV itu. Oh baik Kak, kalau boleh tahu nih Kak, penyebab dari HIV ini apa ya? Nah, untuk penyebabnya sendiri, HIV itu disebabkan oleh virus, namanya virus HIV, kayak yang tadi sudah saya jelaskan, di mana virus tersebut mempengaruhi kekebalan tubuh dari si penderita, seperti itu. Oke Kak, berarti penyebab dari HIV ini adalah seseorang terkena virusnya lalu menyebabkan penurunan imun. Iya, betul. Lalu Kak, kira-kira faktor apa aja yang mempengaruhi? Nah, kalau dari saya tuh ada 3 faktor, yaitu penggunaan jarum suntik yang dipakai secara bergantian. Misal 1 jarum suntik kita pakai sebanyak 10 orang. Nah, itu tidak dianjurkan. Setelah itu melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Nah, setelah itu mungkin bisa berhubungan seks secara bebas, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kakak Bida. Oh iya, bisa. Aku mau nambahin sedikit nih selain yang sudah tadi dijelaskan sama Kak Putri ya. Jadi HIV ini juga bisa menular melalui transplantasi darah atau transplantasi organ atau transfusi darah. Contohnya, ketika ada orang yang mau donor darah,
ternyata si pendonor ini tidak mengetahui bahwa ia menderita HIV. Nah, sedangkan pada saat proses donor darah, ternyata darahnya ini tidak ditapis atau tidak melalui uji saring HIV. Nah, di sini bisa kecolongan di mana HIV berpindah dari pendonor ke resipien. Selain itu, kalau pada anak-anak, khususnya anak-anak di bawah 10 tahun nih Kak, ini biasanya dia mendapat penularan dari si ibu. Contohnya pada saat kehamilan, kan HIV ini bisa menular melalui darah. Nah, darahnya itu mengalir dari ibu ke janin melalui plasenta. Selanjutnya pada saat proses persalinan, di mana pemaparannya ini perpindahan virus melalui cairan tubuh, khususnya cairan yang ada di reproduksi. Maka dari itu proses selama persalinan melalui vagina mempengaruhi tinggi rendahnya risiko si anak terpapar juga sama HIV seperti itu. Lalu juga pada saat masa menyusui, di mana HIV bisa menular melalui ASI. Selain itu juga jika puting susu ibu luka akibat si anak terlalu keras ya saat menyusu pada ibu. Nah, dari lukanya ini juga bisa menjadi sumber penularan HIV. Selain itu pada bayi dengan berat lahir rendah atau BBLR. Nah, pada bayi prematur ini kan si bayi sistem organ atau sistem kekebalan tubuhnya ini belum berkembang sempurna kan ya. Nah, maka dari itu si bayi juga lebih rentan untuk terinfeksi HIV seperti itu Kak. Oke Kak, berarti pentingnya edukasi untuk anak-anak remaja mengenai seks bebas, lalu menggunakan jarum suntik secara bergantian juga sangat tidak dianjurkan karena notabene harus digarisbawahi jarum suntik itu harus digunakan secara steril, yaitu untuk satu orang kayak gitu. Lalu penularan dari ibu saat melahirkan anaknya atau penularan pervaginal. Oke Kak, kalau gitu kira-kira komplikasi apa aja sih yang bakal muncul? Untuk komplikasi ya, ini kembali tadi yang ke pengertian awal, dimana HIV ini dia menyerang kekebalan tubuh sehingga lebih mudah untuk terinfeksi penyakit lain. Jadi komplikasinya bisa saja terinfeksi tuberkulosis, terus ada hepatitis, lalu ada meningitis, dan juga tadi herpes zoster, ya. Herpes zoster, herpes genitalia, bahkan bisa menyebabkan pneumonia. Ya, gitu, Kak. Oh, kalau gitu Kak, kita kan selama ini sudah membahas tentang penyakitnya nih. Kira-kira apa aja sih Kak terapi atau pengobatan yang bisa diberikan untuk ODA, orang dengan HIV? Jadi untuk terapi yang bisa kita berikan pada pasien penderita HIV ini, kita bisa lakukan terapi ARV yang dimana tujuannya itu untuk menurunkan infeksi atau bakteri dari dalam darah. Terus kita juga bisa meminimalisir penularan dari kita ke orang lain. Terus setelah itu kita juga bisa memperbaiki kualitas hidup, terus memperbaiki fungsi kognitif. Nah, mungkin itu sih tujuan dari terapi ARV. Kak, pengertian tujuan. Kira-kira ada nggak sih kekurangan dan kelebihan dari penggunaan ARV ini? Oke, jadi untuk kekurangannya itu kita kalau misalnya kita pakai terapi ini secara terus-menerus, kita juga bisa mengakibatkan keracunan terhadap terapi itu tersebut. Setelah itu untuk kelebihannya, nah itu tadi yang sudah saya sebutkan, untuk meminimalisir penularan dari diri kita ke orang lain, terus juga mengurangi resiko infeksi atau mengurangi infeksi yang kan HIV ini kan berada di dalam darah ya. Jadi tujuan ARV ini untuk mengurangi infeksi yang di dalam darah tersebut, jadi untuk minimalisir juga penularan terhadap orang lain. Oke, kekurangannya jika terlalu berlebihan akan overdosis atau keracunan. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir nih Kak ya. Kira-kira pencegahan apa yang bisa diberikan agar kita terhindar dari penyakit HIV/AIDS ini? Setelah aku kali ya Kak. Oke. Untuk pencegahan ini kembali lagi ke menghindari penyebabnya, seperti menghindari penggunaan jarum suntik yang bergantian, bisa saja dengan menghindari penggunaan narkoba. Kalau untuk kita sebagai tenaga kesehatan lebih memperhatikan lagi alat-alat medis yang kita gunakan. Lalu untuk
seperti jarum yang berhubungan masih dengan jarum-jaruman, tidak menggunakan tato atau selap alis karena kita tidak tahu kesterilan dari alat-alat yang digunakan. Lalu untuk pada anak, ini bisa pada orang tua untuk memberikan arahan ke anak-anak agar dia lebih mengerti bagaimana sih pergaulan yang benar, sehingga anak-anak ini terbebas dari pergaulan yang salah, terhindar dari seks bebas, dan akhirnya menghindari terjadinya HIV pada anak. Selain itu, kalau untuk yang ibu ke anak, nah dari ibu ini, si ibu yang menderita HIV harus rutin untuk mengonsumsi antiretroviral seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Putri, dimana antiretroviral ini dia menekan jumlah virus yang ada di dalam tubuh dan juga menghambat virus itu berkembang lebih cepat lagi. Jadi penularan dari ibu ke anak juga bisa diminimalisir seperti itu, Kak. Oke, baik. Berarti pencegahannya tentu ya teman-teman, kita harus sering-sering mengedukasi rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, terutama untuk orang tua yang memiliki anak-anak remaja. Semakin berkembangnya zaman, kita berada di generasi Z, yang dimana sangat mudah untuk anak-anak itu terpengaruhi dari media sosial. Seperti itu, kakak-kakak. Jadi disinilah peran orang tua sangat penting. Lalu untuk rekan-rekan semua di sana, pilihlah pertemanan kalian, lingkungan kalian, karena lingkungan kalian itu membentuk seperti itu. Mungkin kita lanjut ke sesi Q&A nih ya kakak-kakak. Ada teman-teman yang di rumah yang mengirimkan rekaman pertanyaannya. Mungkin bisa langsung kita saksikan ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita Rindianisi. Di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan saya itu Bu, seperti apa sih HIV itu, dan apakah HIV itu bisa menular melalui ciuman bibir? Ya Kak, tadi merupakan rekaman pertanyaan dari Kak Nita, yang dimana Kak Nita ini bertanya, Kak, seperti apa sih HIV ini, lalu apakah HIV ini tertular melalui ciuman bibir? Oke, ini yang mau jawab Dari Kak Putri dulu kali ya. Oke. Jadi HIV itu adalah virus yang menginfeksi tubuh, menginfeksi kekebalan tubuh, sehingga tubuh ini jadi imunnya jadi menurun karena tubuh sedang melawan infeksi. Nah, lalu bisa nggak sih HIV ini tertular dengan berciuman? Nah, umumnya HIV ini tertular karena lewat dari darah, sperma, terus juga tadi yang sudah saya sampaikan melalui suntikan yang sudah kita pakai bersama-sama. Nah, itu faktor yang mempengaruhi terjadinya HIV. Namun kalau misalkan ada ciuman, itu tidak mempengaruhi terjadi penularan, tidak beresiko. Tetapi jika dua belah pasangan ini, salah satu yang mengidap HIV dan dia mengalami luka atau sariawan di dalam mulutnya, nah yang pasien satu ini atau pasangan yang satu ini juga bisa mengalami penularan HIV atau mempunyai risiko penularan. Ya Kak, berarti itu bukan karena air liurnya, tetapi karena darah dari yang terinfeksi ini. Seperti itu. Bagaimana untuk saudari Nita untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Putri nih? Oh, jadi seperti itu Bu ya. Oh ya Bu, saya ingin bertanya lagi. Apakah apabila kita tinggal satu atap sama orang yang terkena HIV, apakah kita juga terkena HIV Bu? Nah, misalnya keluarga saya itu ada yang terkena HIV/AIDS. Apakah kemungkinan saya ini terkena HIV juga atau tidak Bu? Mungkin itu pertanyaan saya. Mungkin bisa dijawab Bu ya. Terima kasih. Oke, itu Kak, tadi ada pertanyaan kembali dari Kak Nita, yang dimana Kak Nita ini bertanya, kalau kita hidup satu rumah dengan orang yang terinfeksi HIV, apakah dengan sentuhan kita dapat langsung terinfeksi? Oke, ini yang Bisa lanjut aja langsung Kak Putri. Jadi kalau misalkan aja kita hidup satu lingkup atau kita berdampingan dengan penderita yang mengalami HIV, itu nggak bakal terjadi penularan. Karena umumnya penularan HIV itu jika kita melakukan hubungan seksual pada penderita tersebut, terus kita juga kontak darah dengan penderita tersebut,
atau juga kita melakukan hubungan seksual yang dimana pihak laki-laki mengeluarkan ejakulasi atau mengeluarkan sperma. Nah, dari sperma ini kita bisa terinfeksi HIV. Jadi kalau misalnya kita bersentuhan dengan penderita, itu tidak akan terjadi penularan HIV gitu. Ya, mungkin dari Kak Nita itu jawaban dari pertanyaan Kak Nita. Semoga bisa menjadikan pandangan dan terjawab. Mungkin kita langsung ke penanya kedua, Kak ya. Oke, boleh. Mungkin dari operator bisa langsung ditampilkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Atika Fitriah Salam. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bagaimana jika dalam satu rumah kita ada salah satu anggota keluarga yang positif HIV? Apakah kita harus melakukan pemeriksaan HIV juga, Bu? Ya, itu tadi Kak rekaman pertanyaan dari Kak Atika, yang dimana pertanyaannya itu jika dalam satu rumah kita ada salah satu anggota yang terinfeksi HIV, apakah kita harus melakukan pemeriksaan HIV? Oke, langsung saya jawab aja boleh ya Kak ya? Oke, jadi dirasa perlu untuk dilakukan pemeriksaan pada anggota keluarga yang lain, karena seperti yang kita tahu bahwa HIV tadi tidak menimbulkan gejala. Jadi dengan pemeriksaan ini kita dapat mengetahui apakah yang menderita HIV hanya si penderita yang sudah terdiagnosa tadi atau ada anggota lainnya lagi, terutama orang yang berhubungan badan dengan si penderita, contohnya kayak suami dan istri, seperti itu Kak. Ya, itu tadi jawaban dari Kak Akwarina. Mungkin dari Kak Atika, apakah ada yang ingin dipertanyakan kembali dari jawaban Kak Akwarina? Wah, seperti itu ya, Bu. Nah, lalu bagaimana cara kita agar bisa menurunkan resiko agar tidak tertular HIV dengan keluarga kita yang HIV tersebut, Bu? Apakah ada caranya? Ya, Kak Marina, tadi seperti yang ditanyakan oleh Kak Atika, mungkin bisa langsung dijawab saja. Oke, untuk meminimalisir penularan, kalau dari saya sih lebih ke peran keluarga dulu ya, yang pertama, dimana keluarga ini bisa mendukung dan memotivasi si pasien agar dia rutin dan konsisten dalam melakukan pengobatan, karena jika dia konsisten otomatis ini bisa menekan jumlah virus dan juga berkembangnya virus di dalam tubuh si pasien. Nah, maka dari itu hal ini bisa menyebabkan menurunnya resiko penularan virus ke orang lain, seperti itu. Selain itu juga bisa menerapkan yang tadi dikatakan oleh Kak Putri, seperti penerapan pola hidup sehat di rumah, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga lebih berhati-hati sih dengan anggota keluarga lain yang ada di rumah jika memiliki pajanan luka. Seperti itu Kak Atika, mungkin semoga bisa menjawab nih. Ya, tadi adalah jawaban dari Kak Akwarinda. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Atika. Ya, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Terima kasih untuk kakak narasumber kita yang sangat hebat, Kak Akmarina dan juga Kak Putri. Kita yang makasih kembali ya Kak. Karena udah diundang ya di acara yang sangat luar biasa ini, Luar biasa, bersama dengan spesial banget acaranya. bersama dengan moderator yang juga sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah, terima kasih Kak. Ya, pesan untuk teman-teman yang ada di rumah atau yang sedang menonton talk show Peduli Sehat, jangan lupa jaga kesehatannya dan mari kita hindari HIV/AIDS. Seperti yang kita ketahui, hindarilah penyakitnya, jangan orangnya. Yang dimana penyakitnya ini seperti yang kita ketahui juga, penularannya pun tidak melalui sentuhan ataupun air liur. Jadi tidak perlu menghindari orang yang mengidap penyakit AIDS atau HIV/AIDS ini. Sebagai penutup, saya mempunyai pantun nih teman-teman. Jalan-jalan ke pasar Segiri, tak lupa membeli amplang dan ikan sepat. Sampai jumpa kembali di talk show Peduli Sehat. Wah, tadi sangat luar biasa materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Kita jadi lebih tahu nih tentang apa itu HIV, tanda dan gejalanya juga, serta ada pencegahan, dan semoga pencegahan tersebut bisa mengubah stigma masyarakat tentang penyakit HIV itu sendiri. Ya, betul sekali. Semoga materi yang disampaikan pada talk show hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan juga kepada moderator kita juga yang telah memandu acara talk show ini sampai selesai. Baik, kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.